Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada saat ini, saya akan menyampaikan teaching saya tentang materi permainan rondes. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak Guru. Pagi, Pak. Sehat hari ini ya? Ada yang sakit? Nggak ada Sehat ya? semua, Pak. Oke, sehat semua. Jadi pada hari ini anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan agar apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini Bapak akan mempersilakan anak Bapak yang bernama Debbie Wibowo untuk memimpin kita ke dalam doa. Silakan Debbie. Ya, terima kasih Pak. Mari teman-teman kita semua sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya Pak. Baik, terima kasih Debbie sudah memimpin kita ke dalam doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu. Kalau Bapak nanti menyebut namanya, dijawab hadir ya. Oke, kita absen satu persatu. Burman Marbun. Hadir, Pak. Oke, Pandi Suryadi Siregar. Hadir, Pak. John Haris Nenggolan. Hadir, Pak. Oke. Gabe Tua Lumban Gaul. Hadir, Pak. Kemudian Abdullah Syukur. Hadir Pak. Kemudian Arif Debbie Wibowo. Siap hadir Pak. John Lihardo Girsang. Hadir Pak. Ardika Armansyah. Izin ke toilet, Pak. Pak Ardika, Pak. Oke, tapi hadir kan? Hadir. Oke. No. Master Purba. Ada orangnya? Hadir. Oke. Nahaseki Laia. Siap, hadir, Pak. Oke. Kemudian kita ada jumlah 10 orang ya? Iya, Pak Guru. Ya, Sudah pas 10 semua, orang. Pak. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita materi pembelajaran tentang bola kecil. Ya, di minggu yang lalu kita juga mempelajari bola kecil, yaitu permainan bola kasti. Ya, di mana pada permainan bola kasti itu peraturannya hampir mirip dengan permainan rounders. Ya, jadi untuk itu nanti kita bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian anak-anak kami, hari ini kita akan belajar yang namanya permainan rounders, ya. Permainan rounders. Jadi permainan rounders ini sebenarnya sangat diajukan kepada anak-anak untuk bisa memainkannya daripada bermain dengan gadget kalian masing-masing, ya. Jadi kalau kita itu bermain bersama dengan teman-teman kita, tentunya ini adalah bagian daripada olahraga. Kita akan sehat karena tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Sedangkan kalau anak-anak kami itu bermain gadget, bukan kesehatan yang akan terjadi di sana, tetapi apa yang terjadi di sana? Stres. Kalian akan stres, apalagi kalau sering kalah dalam permainan gamenya. Jadi untuk itu, tujuan daripada permainan rounders ini atau manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak kami
supaya kita itu tidak stres dan supaya kita itu sehat dan supaya kita juga bisa berhubungan sosial dengan teman-teman kita, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan hidup kita atau lingkungan keluarga kita. Jadi untuk itu pada materi ini, materi Rounders ini, di sini nanti Bapak tidak lagi mengajar seperti yang dulu-dulu, ya mengajar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak. Tetapi nanti anak-anak kami di sini akan mencari tahu sendiri bahan materinya, ya dalam bentuk kelompok. Jadi diharapkan nanti anak-anak kami itu semua harus fokus. Kalau tidak fokus anak-anak kami nanti tidak dapat materinya. Jadi untuk itu perhatikan baik-baik. Di sini dibutuhkan kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, yakinlah kalian tidak akan mendapatkan materinya karena permainan Rounders ini peraturannya sangat banyak sekali. Jadi untuk itu diharapkan nanti kita dapat bekerja sama, ya. Bisa anak-anak semua? Bisa ya, oke. Nah, sebelum kita membagi kelompok anak-anak, terlebih dahulu perhatikanlah video ini yang akan Bapak putar di depan ini. Sebentar ya, Bapak hidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Renjas, yaitu Rounders. Pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan teknik dasar dalam permainan ronda, yaitu melempar, memukul, dan menangkap. Sebelum kita mempraktekkan, kita harus mempersiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama, bisa kalian menggunakan bola kasti. Jika tidak ada, jangan takut. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Contohnya, kertas yang sudah tidak terpakai, kalian gulung-gulung, bisa kalian lem atau bisa kalian ikat dengan menggunakan karet sebagai media pengganti bola. Yang kedua, tongkat pemukul. Jika tidak ada tongkat pemukul yang standar seperti di sekolah, kalian bisa gunakan bambu ataupun kayu yang ada di sekitar. Dengan panjang 50-60 cm. Mari kita mulai pembelajaran mempraktekkan teknik dasar permainan ronda. Berikut adalah salah satu contoh lemparan lambung. Sekali lagi perhatikan ya, karena posisi tangan dan kaki lalu diayunkan. Yang kedua adalah posisi tubuh untuk melakukan lemparan mendatar, tampak dari belakang, tampak dari depan, tangan lurus, posisi, iya, sekali lagi, kita lihat, posisi tangan lurus dan sejajar untuk melakukan lemparan bola mendatar. Dan teknik dasar melempar yang ketiga adalah teknik melempar menyusur. Perhatikan ancang-ancangnya, ya. Posisi tubuh, tangan dan kaki, iya. Seperti ini adalah cara melakukan teknik dasar lemparan menyusur. Perhatikan anak-anak. Yang pertama, tongkat pemukulnya, tangan kanan ada di atas, tangan kiri ada di bawah. Pandangan kalian fokus ke arah bola, posisi tubuh sedikit pemukul, lalu ketika bola datang, kalian siap untuk melakukan pukulan dengan sekuat tenaga dan fokus. Lihat hasilnya.
selanjutnya adalah teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan. Berikut contohnya. Nah, setelah kalian melihat video tadi, tugas dari Bapak cukup mudah, yaitu kalian coba mempraktekkan cara melempar, memukul, dan menangkap dengan bahan sederhana yang ada di rumah. Bolanya bisa kalian. Baik, itu video pertama. Kemudian video pertama tadi tentang teknik-teknik dalam bermain rounders. Sekarang kita akan menonton video berikutnya tentang peraturan permainan rounders, bagaimana cara bermain rounders. Berikut videonya. Discover something new and take a break from your daily routine to explore the vast wonders of science at the Perot Museum of Nature and Science. Visit perotmuseum.org and start your adventure. Bahasa Inggris yang buruk dan juga sering salah melafalkan membuat aku sering mengalami situasi yang memalukan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak sekalian, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang materi yang sangat seru sekali, yaitu permainan bola kecil. Nah, permainannya apa? Yaitu kita nanti akan bermain rounders. Apa itu permainan rounders? Sabar dulu anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Untuk memulai belajar, kita mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, tentang bermain rounders ini ya, anak-anak pada pertemuan sebelumnya telah belajar tentang permainan kasti. Permainan rounders ini hampir mirip dengan permainan kasti, namun ada yang membedakan. Apa bedanya? Anak-anak harus menyimak baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan, agar nanti ketika anak-anak bisa memahami permainan rounders ini, anak-anak bisa membedakan permainan rounders dan permainan kasti. Oke? Baik. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang cara melempar bola rounders. Ya, untuk lemparan lambung, mendatar, dan bola menyusur tanah. Selanjutnya, anak-anak telah belajar juga bagaimana cara menangkap bola rounders, ya. Baik bola yang datang lambung, mendatar, ataupun bola menyusur tanah atau tempat hinggapnya, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, 4, dan tempat hinggap 5 atau home base atau rumah. Dan jarak antara tempat hingga antar tempat base itu kira-kira adalah 15 meter anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat gambaran di sini. Jadi anak-anak nanti kalau di rumah ada lapangan atau halaman, coba anak-anak buat sebuah bangun segi 5 ya, dengan terdapat titik sebanyak 5 seperti ini ya. Buatlah lapangan seperti ini, kemudian anak-anak jaraknya dikira-kira yaitu 15 meter.
Selanjutnya, di setiap pojok atau setiap titik ini, anak-anak tempatkan sebuah kotak ya yang biasa disebut dengan base ya atau papan hinggap. Nah, di sini ya bisa pilih salah satu titik pertama yang digunakan sebagai base 5 atau home base atau rumah. Lalu di sebelah kanannya adalah base 1. Selanjutnya adalah base 2. Lalu putar lagi base 3. Dan yang berikut adalah base 4. Jadi kalau dihitung semuanya ada berapa anak-anak? Iya, bagus sekali, 5 base atau 5 papan hinggap. Nah, kemudian anak-anak di tengah ini ya, anak-anak bisa kira-kira di sini ya merupakan pitcher atau tempat pelempar. Kalau anak-anak dalam permainan kasti yaitu tempat di mana seorang pemain lawan melemparkan bola untuk dipukul. Begitu anak-anak, dan di bagian sini adalah tempat tunggu. Tempat tunggu untuk tim pemukul ketika menunggu giliran untuk memukul bola. Nah, anak-anak semua sampai di sini bisa dimengerti ya tentang lapangan atau tempat yang bisa digunakan untuk permainan rounders. Selanjutnya anak-anak adalah permainan rounders dimainkan 2 regu. Kemudian 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Lalu setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1-12. Lalu pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. Nah, kemudian anak-anak, dalam setiap permainan rounders ini terdapat 3 inning atau babak. Inning itu apa? Inning itu adalah babak dalam permainan rounders ya. Nah, 1 inning atau 1 babak tersebut terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Jadi kalau ada 2 tim, misal tim A dan tim B, 1 inning itu tim A telah melakukan sebagai tim pemukul dan telah melakukan sebagai tim penjaga. Begitu juga tim B telah melakukan sebagai tim penjaga dan tim pemukul. Begitu anak-anak untuk 1 inning dan lamanya adalah 3 inning. Lalu permainan rounders ini dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan penjaga. Atau bisa kita bilang juga telah selesai 3 inning tersebut. Dan pemenangnya tentu dihitung dari jumlah nilai yang dikumpulkan oleh setiap tim ya. Nah, anak-anak, untuk regu pemukul ini berada di area bebas ya atau tempat tunggu, kecuali salah satu yang pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 atau home base yang anak-anak lihat tadi untuk bersiap memukul bola. Lalu setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali kesempatan ya. Jadi kalau setiap pemukul sudah melewatkan 3 kesempatan ya, maka tim pemukul tersebut harus keluar dari permainan karena kesempatannya telah habis. Selanjutnya anak-anak bisa melihat di sini tim pemukul ya. Kemudian ada salah satu yang bersiap untuk memukul bola. Nah, selanjutnya adalah untuk tim regu penjaga anak-anak. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan dan pemain yang menjaga base disebut baseman. Lalu pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher dan pemain yang menangkap bola dari pitcher tersebut disebut catcher. Nah, di sini anak-anak tim penjaga sudah mulai bersiap
Ya, ada yang menjaga di base ya, disebutkan baseman tadi. Kemudian ada seorang pemain yang bersiap melempar bola yaitu pitcher. Lalu satu orang bersiap menangkap bola di belakang pemukul adalah seorang catcher. Ini yang baju merah ini adalah tim penjaga anak-anak dan tim biru merupakan tim pemukul. Selain pemain yang memukul, maka dia harus berada di tempat tunggu atau daerah yang telah dibatasi untuk pemain menunggu giliran memukul. Nah, sekarang kita pelajari tentang pergantian pemain anak-anak. Pergantian pemain terjadi ketika 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. Ya, kesalahannya adalah ketika seorang pemukul gagal memukul sebanyak 3 kali. Ya, jika terdapat 6 orang yang gagal tersebut, maka akan terjadi pergantian. Ya, pergantian jadi tim pemukul menjadi tim penjaga dan penjaga menjadi pemukul. Dan 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. Jadi ketika ada tim pemukul memukul bola lalu bolanya langsung tertangkap oleh tim penjaga sebanyak 5 kali, maka akan terjadi pergantian pemain. Nah, seluruh pemain tim pemukul telah mendapat giliran memukul bola. Ya, jadi ketika tim A katakan telah selesai ya, dari pemain nomor 1 hingga nomor 12 telah selesai melakukan giliran memukul, dan selanjutnya mereka harus bergantian dengan tim penjaga. Nah, sekarang kita pelajari tentang bagaimana cara memperoleh nilai pada permainan rounders anak-anak. Yang pertama, nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul benar, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat, tidak dibakar baseman atau pukulannya sendiri. Nah, anak-anak bisa lihat pada sebuah contoh permainan di sini ada seorang tim yang akan melempar bola untuk memukul. Di sini sudah bersiap pemain untuk memukul bola. Kemudian seorang pitcher atau pelempar bola melempar bola, kemudian bola dipukul. Nah, lalu bola melambung jauh ke sana dan pemain yang memukul bola tadi ya segera berlari menuju ke base 1. Ya, karena bolanya masih jauh, dia bisa berlari ke base 2, lalu berlari lagi menuju ke base 3, lari lagi ke base 4 ya, sambil menginjak base ya. Sekali lagi, dalam berlari menuju base, anak-anak harus menginjak base. Ya, karena bola masih jauh atau masih dalam posisi aman, maka pemain tersebut lari lagi menuju ke home base atau base 5. Jadi dalam 1 kali pukulan, pemain ini berhasil berlari dari base 1 sampai base 5. Maka dia mendapatkan nilai 2. Selanjutnya anak-anak, untuk nilai 1, yaitu jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Lebih jelas anak-anak bisa lihat contoh di sini. Nah, ada salah satu pemain yang telah berhenti di base kedua ataupun base ketiga, 4 ya. Bisa dalam contoh ini Pak Guru berikan contoh di base 2. Nah, kemudian di sebelah base 5 ada seorang pemain yang siap memukul bola. Nah, kemudian bola dilempar oleh pitcher atau pelempar, kemudian bola dipukul. Nah, lalu pemukul tadi berlari ke base 1 dan karena pemain yang ada di base 2 ini masih dalam posisi aman, dia segera berlari ke base 3 dan ke base 4, lalu kembali ke home base atau rumah atau base 5 tadi, sehingga pemain tersebut memperoleh nilai 1 untuk timnya ya. Jadi seperti itu anak-anak, jika ada seorang pemain berhasil menuju ke base 5 atau home base dari pukulan orang lain, maka dia akan mendapat
mendapatkan nilai 1. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan ya, masih nilai, yaitu nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Dan ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul pada permainan. Nah, caranya adalah dengan mentik atau menyentuhkan bola ke pemukul dan membakar base. Lebih jelas anak-anak bisa lihat contoh berikut, yaitu untuk bola disentuhkan kepada tim pemukul sebelum pemain tersebut sampai ke base. Di sini di base 5 bersiap memukul, kemudian pemain melempar bola, lalu bola dipukul. Nah, kemudian bola ternyata menuju daerah base 1. Kemudian pemukul tadi berlari dan tim penjaga juga berlari mengambil bola. Nah, lalu tim penjaga mengejar dan menyentuhkan bola kepada pemukul. Maka tim pemukul tersebut dia akan berhenti dan keluar dari permainan, sehingga dia tidak bisa menghasilkan nilai untuk timnya. Yang kedua adalah base dibakar dengan cara penjaga menginjak base sambil memegang bola. Nah, anak-anak bisa lihat lagi sebuah gambaran atau contoh berikut. Tim pemukul bersiap ya, salah satu siap memukul bola, lalu bola dilempar oleh pitcher atau pelempar, kemudian bola dipukul dan bola ternyata mengarah di antara base 1 dan home base. Lalu tim penjaga berlari mengejar bola dan pemukul berlari menuju ke base 1. Namun sebelum pemukul tersebut sampai ke base 1, ternyata tim penjaga telah berhasil menangkap bola. Lalu dia berlari dan menginjak ke base 1. Itulah yang dinamakan membakar base. Sehingga pemain tersebut atau pemukul tersebut dia dinyatakan gagal atau berhenti dalam permainan, secara otomatis tidak bisa memperoleh nilai untuk timnya. Jadi begitu anak-anak. Kemudian masih pada nilai, yaitu nilai 1. Jika pemain regu penjaga sekarang mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Nah, artinya begini anak-anak, ketika bola dilempar oleh pemukul, lalu bola dipukul, kemudian ternyata ketika bola melambung, ternyata berhasil langsung ditangkap oleh tim penjaga tanpa memantul tanah. Jadi lambung langsung tertangkap. Dengan demikian, tim penjaga akan memperoleh nilai 1. Selanjutnya adalah Pak Guru akan memberikan tugas pada anak-anak. Nah, sebelum itu anak-anak jangan lewatkan juga materi pembelajaran dari Pak Guru ya. Di EP juga ini dengan cara anak-anak memencet tombol subscribe dan tombol. Baik anak-anak, itulah tadi sekilas video tentang permainan rounders, dan semoga anak-anak sudah mengamatinya dan sudah masih bisa mengingat nanti ya kalau Bapak menyuruh kalian untuk kerja kelompok. Nah, sebelum Bapak membagi nanti kelompoknya, terlebih dahulu kita berliterasi dulu. Apa itu berliterasi? Yaitu membaca bahan ajar yang Bapak bagikan. Nanti kamu baca, kamu amati, dan kamu pahami selama 5 menit. Ya, ini bahannya. Jadi anak-anak silakan dibaca ini selama 5 menit, dipahami supaya nanti kerja kelompoknya bisa lancar. Baik, berliterasi sudah selesai dan sekarang kita akan bekerja sesuai kelompok kita masing-masing. Dalam hal ini nanti Bapak akan membagikan kelompok ya.
kelompok 1, dengarkan namanya. Kelompok 1 adalah John Lihardo. Ada John Lihardo? Oke, temannya nanti di kelompok 1 ini ada 4 orang ya. John Lihardo, Ardika, Master, dan Naha. Kemudian di kelompok 2 ada Gabe, Abdullah, dan Arif Dedi. Di kelompok 3 nanti ada Hulman Marbun, Pandi, dan John Haris Nenggolan. Ya, diingat kelompoknya. Oke, sekarang bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan dikerjakan lembar kerja peserta didik ini, lembar kerja ini. Nah, dari manakah kita mengambil jawaban ini anak-anak? Yaitu dari video yang kita tonton tadi. Makanya tadi Bapak bilang, di sini Bapak bukan mengajar sepenuhnya lagi seperti yang dulu. Sekarang anak-anak kami itu mencari, ya, mencari sendiri, ya. Jadi siapa yang tidak fokus tadi ke video tadi dan siapa yang tidak berliterasi tadi, maka dia tidak akan bisa mendapat jawaban ini. Jadi untuk itu ingat-ingat video tadi yang sudah diamati dan dicari juga di bahan ajar yang sudah Bapak bagi tadi. Nah, jadi yang pertama nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara memukul bola yang benar dalam permainan rondas. Ya, buat jawabanmu masing-masing. Jangan takut salah ya, karena tidak ada siswa yang benar ya dalam mengerjakan. Kalau ada siswa salah itu wajar saja. Kalau ada siswa benar semua dari A sampai Z berarti dia bukan siswa. Dia adalah guru. Jadi untuk itu siswa itu tidak boleh takut salah. Tuangkan aja jawabanmu. Apa aja kamu masukkan di dalam. Nah, yang penting di sini Bapak mau kamu itu berani ya. Kamu harus berani. Kemudian kedua, bagaimana cara mematikan lawan dalam permainan rondas. Ya, tadi sudah dijelaskan di video dan di bahan ajar juga ada. Kemudian bagaimana cara mengover bola pada permainan rondas, dengan cara apa kita mengover bola. Ya. Kemudian apa tugas regu penjaga? Apa tugas regu pemukul? Ya. Baik, anak-anak, sekarang kita kalian bekerja sesuai kelompok masing-masing. Ya, kalian langsung menyusun bangkunya dan setelah itu nanti kalian akan presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Waktu diskusi 10 menit. Ya, 10 menit nanti sudah Bapak panggil untuk presentasi setiap kelompok. Baik Pak, ayo kelompok 3 sini gabung. Oke. Ayo teman-teman gabung yuk. Mana tadi kelompok 3 ini? Sini. Ayo. Nggak mau sama Pandi Pak. Nggak mau sama Pandi Pak. Dia ejeknya Pak. Nah, di sini tidak boleh saling mengejek ya. Di sini saudara semua. Kalian harus kompak ya. Ya Nah, Pak. kamu kompak sama saudara kamu kompak di sini ya. Cemana lah Ya Pak. Pak. Si Ardika kalau main sama kami mau dia aja yang mukul Pak. Nggak dikasihnya kami Pak. Oke, di sinilah kita itu belajar berarti ya. Seperti Bapak bilang tadi, saudaramu di rumah itu saudaramu di rumah sana. Ketika kamu sampai di sekolah, saudaramu di sini adalah kalian ini semua ya. Jadi mari bekerja sama ya. Harus bekerja sama di sini. Tidak boleh ada yang egois ya. Kalaupun nanti ada bermain, kita harus bermain bersama. Waktu diskusi tinggal 1 menit, siap-siap. 1 menit lagi. Oke. Waktu persentase udah selesai ya, udah selesai. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Tentunya di sini tidak semuanya dalam kelompok itu berbicara. Hanya satu ya,
hanya satu yang berbicara, nanti dipilih siapa di antara kalian yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi kalian, ya. Dan kemudian kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok 1, 2, kalau kelompok 1 nanti presentasi, berarti kelompok 2, kelompok 3 mengamati, ya, mengamati dan menilai apa kesalahan daripada kelompok yang sedang tampil. Baik, sekarang kita akan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yaitu kelompok 1 di sini namanya adalah John Lihardo, kemudian Ardika, ketiga Master, keempat adalah Naha. Di antara keempat ini, di kelompok 1 ini, siapa di antara kalian yang berani untuk mempresentasikan ini? Ada yang berani kelompok 1? Ardika ketua kami, Pak. Oke, Ardika. Tepuk tangan untuk Ardika dulu. Oke, ya. Ini memang pemberani si Ardika ini. Ayo Ardika, mulai saja Ardika. Silakan. Mana Ardika kalian? Lari dia, Pak. Tadi dia, Pak. Oh, sepertinya dia lagi kamar mandi ya. Oke, kita ganti. Nengok ceweknya dia, Pak, di kelas. Klien masih SD udah nengok-nengok cewek, nggak boleh ya. Anak SD itu belum boleh melihat cewek. Oke. Ya, Pak. Sekarang kita gantilah karena Ardika masih di kamar mandi, diganti oleh Nah. Oke, silakan Nah. Atau masih di kamar mandi juga? Baik, Saya Pak aja, Guru. Pak. Oke, John Liardo, silakan John Liardo. Ada Pak Nah, ada Nah. Oke, silakan Saya, Nah. Pak. Nah, memang kebanggaan kita Nah ini tutup kelas. Silakan. Hasil diskusi kami tadi, Pak. Ya. Presentasikan sekarang kan, Pak. Ya, jangan takut salah, biarkan aja, nggak apa-apa kalau salah ya, silakan aja. Pertama, Pak, cara memukul bola rounders itu harus pertama dulu berdiri. Ada sikap awalnya, Pak. Berdiri dengan kedua kakinya, Pak. Sedikit ditekuk nanti, Pak. Terus kedua tangan memegang tongkat tongkat pemukulnya, Pak. Lalu aksinya tongkat ditarik ke belakang, ke atas, ke belakang, lalu pandangan ke depan arah datangnya bola casting. Ketika bola sudah dilempar, bola langsung dipukul dengan benar menggunakan tongkat. Setelah bola bola melambung, saat itulah saya berlari, pemain yang memukul berlari ke base. Nah, itulah cara memukul, Pak. Kedua, bagaimana cara mematikan lawan? Nah, cara mematikan lawan dalam permainan rounders itu yang saya lihat tadi di video yang kami lihat tadi itu, Pak, caranya adalah menunggu pemain yang memukul bola di base, lalu ketika belum sampai di base, bola dilemparkan ke badan pemain tersebut, Pak. Berikutnya, bagaimana cara mengover bola? Mengover bola di sini, Pak, artinya bola itu dikirim kepada teman-teman yang dekat base, yang pemain pemukul itu akan menuju base tersebut. Sehingga penjaga base yang terdekat nanti akan dengan gampang melempar pemain pelari tersebut, Pak. Kemudian tugas regu penjaga itu, Pak, tugasnya itu menjaga agar tidak terloloskan itu pemain yang memukul bolanya, Pak. Kemudian tugas regu pemukul. Pemukul itu bertugas untuk berusaha melewati semua base, yaitu 5 base sampai ke home base yang disebut base kelima, Pak, sehingga mendapatkan poin. Terima kasih, Pak. Baik, tepuk tangan untuk Nah. Memang luar biasa Nah ini ya kan. Oke. Nah, sekarang Bapak mau bertanya sama kelompok 2. Ya, di kelompok 2 ini ada Gabe,
ada Abdullah, dan ada Arif Debi ya. Ada Arif Debi. Nah, pertama sekali Bapak mau bertanya ke Bapak, tunjuk ini si Gabe. Mana Gabe? Ada Gabe? Ada Gabe? Oke, ada Abdullah Syukur. Ada Arif Debi. Siap, ada Pak. Oh, oke. Menurut Arif Debi, teknik dasar yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 itu sudah benar atau belum? Ya, jadi menurut saya tadi kelompok 1 tadi Pak Sinaha tadi ya sudah menjelaskan tentang teknik dasar dari permainan rounders. Menurut saya sudah benar Pak, sudah dijelaskan sama Sinaha Pak. Seperti itu. Oke. Kalau dari perkataannya tadi, cara mematikan lawan sudah benar atau belum? Ya, sudah benar tadi Sinaha menjelaskan bahwasanya dengan melemparkan bola mengenai pemain lawan itu untuk mematikan lawan. Betul Pak. Baik. Ada si Abdullah. Mana si Abdullah? Angkat tangan dulu. Abdullah. Tidak ada. Oke. Si Gabe ada, si Gabe. Ada Pak. Oke. Bagaimana tadi tugas regu penjaga yang dijelaskan oleh Nah itu? Sudah betul itu? Saya rasa dari tampilan yang kita lihat Pak, yang Bapak Ada sajikan. Pak, saya Pak. Oke, tunggu dulu, si Gabe dulu. Tadi kamu pipis kan? Oke, silakan Gabe. Iya, saya kira sudah betul Pak penjelasan dari Pak Naha terkait dari tampilan video yang Bapak berikan kepada kami Pak. Baik, mana Abdullah ini? Abdullah, mana kamu? Abdullah. Abdul, cepat Abdul, itu dipanggil Pak Guru itu Abdul. Oke, diwakili aja sama Gabe. Bagaimana tugas regu pemukul yang disampaikan oleh Pak Naha tadi? Sudah Pak, itu sudah ada si Abdul Pak. Sudah betul. Oke, sudah. Jadi itulah penampilan tadi dari kelompok 1 ya. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Nah, kita lihat persentase mereka ini ya, si kelompok 2. Di sini nama-nama kelompok 2 adalah Gabe, Abdullah, dan Arif Debi. Nah, di antara yang ketiga ini siapa menurut kalian yang akan memaparkan ini di depan? Gabe Pak. Arif Debi Pak, dia pintar dia orangnya Pak, Arif Debi. Oke, Arif Debi, silakan Arif Debi, jangan takut salah ya. Oke. Iya Pak. Silakan Dia Arif Pak Debi. Arif Debi dulu TK di Solo Pak. Oke, Arif Debi. Ya, terima kasih Pak. Kami dari kelompok 2 mewakili saya Arif Debi, terus Abdullah dan Gabe Pak, untuk dari kelompok 2 untuk merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai permainan rounders. Jadi di situ ada 5 pertanyaan Pak ya. Ya. Jadi yang pertama itu cara memukul bola. Jadi yang jelas berdiri, kemudian kedua kaki dibuka, kemudian kedua tangan memukul, memegang tongkat pemukul, kemudian tongkat pemukul diayun ke belakang, kemudian di pandangan tetap lurus ke depan ke arah datangnya bola, kemudian bola dipukul, kemudian setelah bola dipukul ada gerak lanjutan ke depan, kaki kanan ke depan. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara mematikan lawan. Di sini pemain penjaga berusaha melemparkan bola kepada pemain yang sedang bermain, dikenakan ke bagian badan untuk mematikan lawan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, cara mengoper bola pada permainan rounders. Jadi pemain yang memegang bola berusaha memberikan bola kepada pemain atau pemainnya yang lebih dekat ke base ataupun ke pemain yang lain. Kemudian yang keempat, tugas regu penjaga yaitu berusaha mematikan pemain yang sedang bermain. Kemudian tugas regu pemukul jelas yaitu memukul bola dan juga berusaha berlari ke base berikutnya untuk nantinya pulang ke base home base. Ya.
Itu hasil diskusi kami. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk Devi. Luar biasa rupanya Devi ya. Yang selama ini kita lihat di dalam kelas pendiam, rupanya tiba-tiba tampil luar biasa. Ya, memang Jago ya. dia Pak. Hah? Jago dia Pak. Memang betul kata orang ya, jangan nilai orang dari luar, tapi lihat dari dalamnya ya. Di luar Devi ini memang pendiam, tapi tiba-tiba muncul, luar biasa. Oke, sekarang kelompok 3 akan mengoreksi kelompok hasil tampilan kelompok 3. Di kelompok 3 ada Hulman Margun, ada Pandi, dan ada John Haris Nainggolan. Bapak pilih saja. Pandi, ada si Pandi? Dia izin itu Pak tadi Pak. Oke, Izin. ada Hulman? Ada Hulman? Oke, ada John Haris Nainggolan? Hulman Oke. ada Pak. Itu Hadir Pak. Oke, Pandi. Silakan di Pandi. Menurut kamu Pandi, teknik dasar yang sudah dijelaskan Devi tadi udah betul atau tidak? Tadi Devi jelaskannya pelan-pelan kali Pak. Jadi saya nggak dengar, kawan saya nggarain terus. Tapi dari sekian yang dibilang Pak Devi hampir mirip-mirip Pak. Memang pakai teknik dasarnya tadi Pak. Cuman tadi saya dengar kayak tadi regu penjaga, kayaknya Devi itu salah dia Pak. Masa tadi katanya apa tadi kata dia ya Pak pas menjaga? Masa orang yang dijaga Pak, aturannya kan bolanya lah yang mau dijaga. Nah gitu Pak menurut kelompok kami Pak. Oke ya. Jadi tidak apa-apa ya, seperti yang Bapak bilang tadi, jangan takut salah karena nanti ada Bapak Guru yang membenarkan. Nanti di terakhir akan Bapak Guru benarkan semua ya. Akan Bapak kasih jawaban yang benar. Oke, sekarang kita akan menampilkan kelompok 3. Kita anggap sudah selesai. Nah, baik, anak-anak kami semuanya, kalian tadi sudah melihat ya, hasil presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya. Ada tentang bagaimana cara memukul bola. Tentunya di kelompok yang satu berbeda dengan perkataan yang kelompok 2. Nah, begitu juga bagaimana cara mematikan. Kelompok 1, kelompok 2 berbeda dengan kelompok 3. Nah, sekarang tugas kalian anak-anak kami, tuliskan menurut pendapatmu dan diskusikan bersama temanmu. Bagaimana sebenarnya peraturan permainan rounders ya. Bagaimana saja peraturan permainan rounders yang benar menurut kamu ya. Kalian nanti tuliskan di sini. Ya, seperti yang Bapak bilang, jangan takut kalau jawabannya salah. Oke, kembali lagi ke kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Diskusi hanya waktunya 5 menit. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik. Diskusi sudah selesai. Sekarang anak-anak kami, Bapak mempersilahkan kalian untuk menanyakan tentang hal-hal yang belum dimengerti atau yang masih ragu-ragu. Kalau ada pertanyaan, tanyakan sekarang sama Bapak, biar Bapak menjawab. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang akan bertanya. Ada Pak. Silakan. Izin bertanya Pak, kalau kita regu pemukul, lalu kita dapat giliran untuk memukul bola rounders, apa bisa kita Pak setelah melakukan memukul, bisa kita berlari menuju base 1, 2, 3, sampai 5 Pak? Terima kasih Pak. Baik. Bisa, bahkan itu mendapat nilai lebih atau nilai 2 ya. Kalau Anda itu sanggup memukul bola terus berlari dari 1, 2, 3, 4 dan base ke-5, maka kamu akan mendapatkan nilai 2 ya. Jadi bisa kalau kamu sanggup, tapi ingat, hati-hati jangan sampai dimatikan sama kawanmu. Karena banyak penjaga. Berarti kamu harus lihat kiri kananmu, jangan sampai dimatikan, ya.
Nah, di sini dibutuhkan kelincahan. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak. Baik, sepertinya sudah tidak ada Pak. lagi. Ah, ada. Oke, silakan Pandi. Boleh tidak langsung melewati ke base 2 Pak, tidak melewati base 1 Pak? Oh, tidak boleh. Tidak boleh, harus melalui B1 dulu. Kita melalui dari angka kecil dulu. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tidak boleh memotong. Ya, kalau sempat itu terjadi, maka kamu akan kena teguran dan nilai kalian akan berkurang. Kemudian dikeluarkan. Nah, karena itu termasuk namanya pelanggaran. Jadi tidak boleh memotong, ya. Jangan nanti karena kamu lihat ada base 5 di situ dekat, langsung ke base 5, langsung ada base 4 langsung ke base 5. Itu namanya itu namanya menipu, ya. Menipu itu Izin, adalah Pak. dosa. Jadi tidak Pak boleh. Guru, Oke. Pak Guru. Oke, silakan aku. Berarti yang melewati pos 1 itu atau yang memotong langsung ke base 2 berarti itu pelanggaran dan pemainnya mati ya Pak? Atau boleh lanjut? Dilanjut ke pemain berikutnya, tapi pemain yang ini dikeluarkan ke tempat Berarti menunggu, ditempatkan ke tempat terbakar ya menunggu. Pak ya? Ya, jadi akan karena dia ada pelanggaran, berarti poin akan ditambahkan kepada regu penjaga. Nah, jadi jangan coba-coba melanggar. Ada hukumannya langsung. Poin langsung bertambah kepada pihak lawanmu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi Bapak mau luruskan. Ada yang bilang tadi memukul bola itu begini. Nah, cara memukul bola yang benar itu anak-anak kami sekalian. Yang pertama, diperhatikan dulu memegang tongkatnya. Ya, karena tongkat daripada permainan rounders ini lebih panjang daripada bola kasti. Ini tongkatnya sampai 60 cm. Nah, berarti cara memegang tongkat harus kedua tangan. Ya, kalau tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Kemudian apa lagi? Ya, kakinya. Nah, kakinya dibuka dan menyamping ke arah datangnya bola. Nah, kemudian apa lagi? Pandangan mata. Pandangan mata harus melihat bola. Nah, begitu juga dengan mematikan. Ya, mematikan lawan bukan dengan dipukul. Jangan nanti kamu pukul lawanmu, ya. Tidak boleh. Di sini tidak ada diperintahkan untuk memukul. Cara mematikan lawan bukan berarti kita mematikan secara benar-benaran. Tidak. Cara mematikan lawan di sini adalah ada dua cara. Yang pertama dengan cara ditik atau menyentuhkan bola ke badan lawanmu. Kedua, membakar base dengan cara menginjak base lebih duluan daripada regu pemukul. Nah, begitu juga cara mengover bola. Cara mengover bola tentu dong, kalau kita mengover bola itu dengan cara melempar. Tapi kita harus memperhatikan teman kita sama siapa mau kita buat, sama siapa kalau mau kita over bola itu. Kita harus tengok dia, ya. Kemudian apa tugas regu penjaga? Bukan menjaga orangnya dong. Nah, tugas regu penjaga adalah menjaga bola, menangkap bola, dan kemudian mematikan lawan. Apa tugas regu pemukul? Tugas regu pemukul yang pertama sekali paling penting adalah memukul bola, jangan sampai tidak kena. Ya, memukul bola, kemudian berlari menuju base 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 4 dan 5 dengan selamat. Jangan sampai dimatikan oleh temanmu. Nah, itulah materi rounders pada hari ini. Mungkin kamu tidak sabarkan untuk mempraktekannya. Kita akan praktekannya di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Ya, kita akan mempraktekannya hari ini. Kita hanya mengenal dulu bagaimana itu teknik-teknik dasar dan bagaimana cara bermain permainan rounders. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Bapak menunjuk si Pandi untuk memimpin kita lagu Padamu Negeri. Silakan Pandi. Oke kawan-kawan, mari kita menyanyi lagu wajib Padamu Negeri. Yuk.
Buka semua mic-nya. 1, 2, 3, ya. Padamu negeri Kami berjanji padamu negeri kami padamu negeri kami Mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Oke. Baik, terima kasih untuk Pandi yang sangat luar biasa. Anak-anak kami, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi. Hari ini kita telah berakhir untuk mempelajari teknik dasar dalam permainan rounders dan cara bermainnya. Tentunya anak-anak kami, apa yang ditampilkan oleh teman-temanmu tadi, ya walaupun masih banyak kesalahan, itu jangan dijadikan sebagai bahan ejekan. Tetapi kita senang karena mereka itu berani, karena tidak semua siswa itu berani tampil di depan teman-temannya. Jadi bagi yang mungkin ada salah-salah tadi, jangan berkecil hati, ya jangan berkecil hati. Kita tetap belajar terus. Yang paling penting dalam olahraga ini adalah berani, ya berani. Siapa yang berani, dia akan mendapat nilai yang bagus, ya. Oke. Karena kita sudah berakhir pembelajaran pada hari ini, maka selanjutnya kita akan menutup dengan doa yang dipimpin oleh Abdullah Syukur. Silakan Abdullah. Oke teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini dan sebelum kita pulang ke serumah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita sudah selesai anak-anak. Untuk itu saya menyapa kita semua. Selamat siang, Yahobu. Dikembalikan. Yahobu. Baik, terima kasih Pak Juniman. Kepada teman-teman yang ingin mau mempresentasikan lagi, dipersilakan untuk melakukan raise hand.